Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Mengingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Saat Amerika Serikat dan Iran disebut membuka jalan damai, dunia mulai percaya bahwa perang di Timur Tengah akan mereda. Namun di saat yang sama, Israel justru tetap memperluas langkah militernya di Lebanon Selatan. Apakah Israel benar-benar mulai ditinggalkan Amerika atau justru sedang menjalankan strategi berbeda di balik kesepakatan damai tersebut? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 15 Juni 2026, dunia melihat tanda yang selama ini ditunggu. Ketegangan besar di Timur Tengah mulai terlihat turun. Amerika Serikat dan Iran disebut sudah membuka jalan damai setelah berhari-hari kawasan itu berada di tepi ledakan besar. Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi urat nadi minyak dunia, mulai dibicarakan untuk dibuka kembali. Kapal-kapal dagang yang sebelumnya bergerak dengan waspada mulai mendapat ruang untuk melintas. Harga minyak ikut turun, pasar global sedikit bernafas, dan banyak pihak langsung membaca momen ini sebagai awal meredanya perang. Di berbagai media, narasi yang muncul terdengar sangat meyakinkan. Trump disebut berhasil menekan dua kekuatan besar agar menurunkan suhu. Iran mendapat jalan keluar tanpa harus terlihat menyerah sepenuhnya. Amerika Serikat bisa menjaga jalur energi tetap hidup. Dunia pun mendapat harapan bahwa krisis besar di Timur Tengah tidak akan berubah menjadi perang kawasan yang lebih luas. Sekilas semuanya tampak seperti kemenangan diplomasi. Namun pada saat yang hampir bersamaan, ada satu gerakan yang membuat cerita ini tidak sesederhana itu. Israel tidak terlihat benar-benar berhenti. Di Lebanon Selatan, pasukan Israel masih bertahan. Operasi terhadap Hizbullah tetap berjalan. Wilayah militer diperluas. Peta baru mulai diterbitkan. Dari sinilah muncul narasi yang langsung menyebar cepat, Israel mulai ditinggalkan Amerika. Narasi itu terdengar masuk akal di permukaan. Amerika Serikat membuka jalur damai dengan Iran. Trump ingin perang dihentikan. Iran mendapat ruang untuk bernafas. Sementara Israel, negara yang selama ini paling keras menekan Iran, terlihat seperti tidak lagi menjadi penentu arah akhir. Bagi sebagian orang, ini seperti tanda bahwa Washington mulai mengambil jarak dari Tel Aviv. Tetapi ada satu kejanggalan besar yang sulit diabaikan. Pada 14 Juni 2026, Netanyahu justru mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada Trump secara terbuka. Bahasanya tidak dingin, nadanya tidak menyerang. Tidak ada tanda bahwa Netanyahu sedang memperlihatkan kemarahan besar kepada pemimpin Amerika Serikat. Jika hubungan mereka benar-benar pecah, Netanyahu biasanya punya banyak cara untuk mengirim sinyal keras kepada publik. Di titik inilah, cerita mulai berubah. Netanyahu tidak tampil seperti pemimpin yang ditinggalkan. Ia lebih terlihat seperti pemimpin yang sedang menjaga dua pesan sekaligus. Kepada Amerika Serikat, Israel tetap ingin terlihat sebagai sekutu dekat. Hubungan tidak diumumkan retak, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada perang terbuka di depan kamera. Tetapi kepada Iran, Hizbullah, dan kelompok bersenjata di sekitar Israel, pesannya jauh lebih keras. Kesepakatan Washington dan Teheran tidak otomatis membuat Israel diam. Bagi Netanyahu, meja diplomasi boleh bergerak, namun medan keamanan Israel tidak bisa langsung ditutup hanya karena dunia ingin melihat perang berakhir. Pada 17 Juni 2026, arah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran mulai terasa lebih besar dari sekedar penghentian tembakan antara dua negara. Dalam teks sementara yang beredar, ada dorongan agar pertempuran di semua front ikut berhenti, termasuk Lebanon. Di atas kertas, kalimat itu tampak menenangkan, tetapi di lapangan, kalimat seperti itu langsung menyentuh saraf paling sensitif bagi Israel. Lebanon Selatan bukan wilayah jauh yang hanya muncul di layar berita. Bagi Israel, kawasan itu adalah pagar depan yang selama bertahun-tahun menjadi titik tekanan Hizbullah.
Dari sana, roket bisa diarahkan ke kota-kota kecil di Israel Utara. Drone bisa melintas menuju pos militer. Serangan artileri bisa membuat warga sipil kembali berlari ke ruang perlindungan. Jadi ketika dunia berbicara tentang gencatan di semua front, Israel tidak hanya mendengar kata damai. Israel juga menghitung risiko jika Hizbullah mendapat waktu untuk menyusun ulang kekuatan. Pada 18 Juni 2026, ketegangan itu terlihat semakin jelas. Israel menerbitkan peta baru zona kontrol militer di Lebanon Selatan. Zona itu dilaporkan mencapai sekitar 10 km ke dalam wilayah Lebanon. Bagi pemerintah Lebanon, langkah ini terlihat seperti pelanggaran kedaulatan. Bagi Hizbullah, ini bisa dijadikan bahan propaganda bahwa Israel tidak berniat mundur. Tetapi bagi Israel, zona itu dibaca sebagai lapisan penahan agar serangan dari perbatasan tidak langsung menghantam wilayah utara. Disinilah masalahnya menjadi rumit. Amerika Serikat ingin perang ditutup secepat mungkin sebelum harga minyak melonjak lagi, jalur dagang terganggu, dan pangkalan militernya ikut terseret lebih dalam. Tetapi Israel menilai satu hal yang lebih dekat dengan tubuhnya sendiri, yaitu apakah penduduk di utara bisa kembali tanpa ancaman roket dan drone. Jika jawaban itu belum pasti, maka mundur terlalu cepat dianggap sebagai risiko keamanan, bukan langkah damai. Pada 19 Juni 2026, Medan Lebanon kembali membuktikan bahwa ketegangan belum selesai. Serangan Israel di wilayah selatan dilaporkan menewaskan sedikitnya 15 orang menurut media negara Lebanon. Israel menyebut targetnya berkaitan dengan infrastruktur dan militan Hizbullah. Angka korban itu langsung membuat suasana diplomasi terlihat retak. Di satu sisi, dunia sedang berbicara tentang penurunan suhu. Di sisi lain, ledakan masih terjadi di wilayah yang sama. Peristiwa ini memperlihatkan satu garis tajam. Kesepakatan Amerika Serikat dan Iran bisa mengubah ritme perang besar, tetapi tidak otomatis menghapus perhitungan Israel di Lebanon. Netanyahu harus menjaga hubungan dengan Trump, tetapi ia juga harus menunjukkan kepada warga Israel Utara bahwa pemerintahnya belum melepas tekanan terhadap Hizbullah. Pada titik ini, komunikasi politik dan operasi militer berjalan bersamaan. Di depan publik, Israel tetap memakai bahasa sekutu. Di medan perbatasan, Israel mempertahankan tekanan agar posisi lawan tidak pulih. Bagi Netanyahu, tekanan itu juga menjadi pesan internal bahwa keamanan warga utara tidak sedang ditukar dengan ketenangan pasar minyak atau pujian diplomatik dari luar negeri di saat keadaan belum benar-benar pasti. Karena itu, Lebanon menjadi panggung paling nyata dari perbedaan arah ini. Washington ingin menghentikan api agar kawasan tidak meledak lebih luas. Tel Aviv ingin memastikan sumber api di dekat perbatasannya tidak menyala kembali setelah dunia berhenti melihat. Dalam situasi seperti ini, satu dokumen diplomatik tidak cukup untuk membuat semua senjata diam. Yang menentukan bukan hanya tanda tangan, tetapi perubahan nyata di tanah yang selama ini menjadi jalur serangan. Selama perubahan itu belum terlihat, Israel akan membaca Lebanon sebagai ancaman hidup, bukan sekedar masalah perbatasan. Pada 17 Juni 2026, ketika rancangan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran dibicarakan, pusat perhatian dunia bergerak ke satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kesepakatan itu benar-benar mengubah posisi Israel, atau hanya mengubah cara Israel menjalankan tekanannya? Jawabannya tidak terletak pada satu ucapan Netanyahu, melainkan pada dua kepentingan yang berjalan dengan langkah berbeda. Amerika Serikat melihat krisis ini dari ketinggian peta kawasan. Washington harus menghitung Selat Hormuz, harga minyak, kapal niaga, pangkalan militer, tekanan sekutu Teluk. Bagi Trump, menghentikan eskalasi memberi hasil. Amerika bisa mengurangi resiko serangan terhadap kepentingannya, dan ia bisa menunjukkan bahwa diplomasi mampu menghentikan kekacauan sebelum pasar global kembali panik. Israel melihatnya dari jarak yang jauh lebih dekat. Tel Aviv tidak menghitung minyak atau kapal dagang. Israel menghitung lintasan roket, gudang drone, jalur logistik, posisi peluncur, dan waktu yang dibutuhkan Hizbullah untuk menyusun kemampuan baru. Perbedaan ini membuat kesepakatan dengan Iran tidak otomatis diterjemahkan Israel sebagai rasa aman. Bagi Amerika Serikat, jeda adalah kesempatan untuk menurunkan suhu.
Bagi Israel, jeda bisa menjadi celah apabila pihak lawan memakai waktu tenang untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Pada 18 Juni 2026, ketika Israel memperluas zona militer di Lebanon Selatan, langkah itu menunjukkan bahwa Tel Aviv tidak ingin keamanan perbatasan hanya bergantung pada janji diplomatik. Israel ingin melihat perubahan yang bisa diperiksa langsung, bukan sekedar pernyataan bahwa operasi akan berhenti. Cara berpikir seperti ini menjelaskan mengapa Netanyahu tidak memilih menyerang Trump secara terbuka. Ia tidak mendapat keuntungan besar dengan membuat hubungan dengan Washington pecah di depan publik. Amerika tetap menjadi mitra senjata, mitra diplomatik, dan pihak yang punya pengaruh besar terhadap banyak keputusan internasional. Karena itu, sikap hangat Netanyahu kepada Trump pada 14 Juni 2026 bukan tanda bahwa semua perbedaan hilang. Itu adalah cara untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka ketika kepentingan mereka sedang tidak sepenuhnya sejalan. Di sisi lain, Israel tidak ingin terlihat menerima keputusan yang dibentuk tanpa kendali penuh dari Tel Aviv. Kesepakatan Amerika Serikat dan Iran dapat meredakan konflik langsung, tetapi Israel tetap ingin mempertahankan kemampuan bertindak terhadap ancaman yang dianggap belum selesai. Inilah pesan yang muncul dari operasi di Lebanon. Israel dapat mendukung upaya menurunkan perang besar, sambil tetap menolak gagasan bahwa semua front harus langsung membeku tanpa jaminan nyata. Narasi bahwa Israel ditinggalkan Amerika akhirnya terlalu sempit untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Amerika tidak sedang memutus hubungan. Amerika sedang mendorong stabilitas regional dengan cara yang sesuai kepentingannya. Israel juga tidak sedang melawan Amerika secara terbuka. Israel sedang menjaga agar kesepakatan itu tidak mengurangi ruang geraknya di titik yang dianggap paling berbahaya. Pada 19 Juni 2026, ketika serangan kembali terjadi di Lebanon Selatan, dunia melihat dua kenyataan dalam waktu bersamaan. Diplomasi tetap berjalan, tetapi operasi militer belum benar-benar berhenti. Hubungan Washington dan Tel Aviv tetap dipertahankan, tetapi arah kebijakan keduanya tidak sepenuhnya sama. Di ruang perundingan, Amerika menekan rem. Di garis perbatasan, Israel memastikan rem itu tidak membuat ancaman di depannya kembali bergerak bebas. Situasi ini menunjukkan bahwa aliansi bukan berarti dua negara selalu memiliki tujuan yang identik. Sekutu dapat berdiri di sisi yang sama, namun memilih jalur berbeda saat menentukan kapan perang harus berhenti. Amerika mengejar ketenangan kawasan. Israel mengejar kepastian bahwa ancaman di utara tidak sekedar bersembunyi, lalu kembali muncul setelah perhatian dunia berpindah ke tempat lain. Di tengah berita damai yang menyebar cepat, Lebanon menunjukkan bahwa perang tidak selalu berakhir saat kesepakatan diumumkan. Amerika Serikat mungkin ingin meredakan kawasan, tetapi Israel tetap bergerak berdasarkan perhitungannya sendiri. Hubungan dengan Washington tetap dijaga, namun operasi di perbatasan belum sepenuhnya dilepas. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.